Universitas T-Kom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ketemu lagi dengan saya di pertemuan hari ini. Saya akan membahas mengenai VoIP ya, atau Voice over Internet Protocol. Baik, kita akan langsung saja masuk pada materi tentang VoIP. Ya, Anda bisa perhatikan di layar ya. Jadi Voice over Internet Protocol ini adalah sebuah protokol ya yang digunakan untuk mengirimkan suara ya. Jadi paket-paket suara dalam bentuk traffic suara. Nah, maka VoIP ini adalah teknologi yang mampu mengirimkan traffic suara, video dan data yang berbentuk paket secara real time ya dengan jaringan internet protokol. Ya, jadi data paket suara, video dan data yang lain yang dibutuhkan ini akan dikirim secara real time ya. Jadi pada saat yang sama data yang dikirim itu akan sampai pada tujuan. Nah, VoIP ini memanfaatkan infrastruktur internet yang sudah ada ya untuk berkomunikasi seperti layaknya kita menggunakan telepon ya, telepon biasa dan tidak dikenakan biaya. Jadi VoIP ini bisa dikatakan lebih murah ya. VoIP ini digunakan juga untuk berkomunikasi dengan pengguna VoIP yang lain ya, di mana saja dan kapan saja. Jadi sudah tidak ada pembatasan untuk waktu dan tempatnya ya, mau kapan saja bisa dilakukan. Nah, untuk menjamin komunikasi berjalan dengan baik diperlukan sebuah QoS ya. Nah, dimana untuk quality of service itu menjamin paket data itu terkirim dengan baik ya. Nah, di sini ada 4 parameter, yaitu delay, jitter, throughput, dan packet loss. Untuk delay dari quality of services ini, itu adalah sebuah waktu yang dibutuhkan oleh satu paket ya dari satu tempat ke sumber tujuan dikirim. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan itu berapa sepersekian detik ya. Nah, sementara untuk jitter ini adalah variasi yang ditimbulkan oleh delay. Jadi ketika ada delay maka akan muncul sebuah jitter gitu ya. Ini adalah sebuah variasi kalau terjadi yang namanya delay. Nah, jitter ini terjadi karena adanya perubahan ya terhadap karakteristik dari suatu sinyal, sehingga akan menyebabkan terjadinya masalah terhadap data yang dibawa oleh sinyal tersebut ya. Jadi jitter akan muncul pada saat sinyal ini ada perubahan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, quality of service adalah throughput ya, atau throughput gitu ya. Ini adalah jumlah data yang persatuan waktunya itu dikirim dari satu titik jaringan ke titik jaringan yang lain. Ya, ini disebut dengan throughput ya, berarti berapa jumlah datanya. Kemudian ada packet loss, ini adalah standar yang keempat, yaitu suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Nah, jadi ketika paket dikirim, ditransmisikan, ada kemungkinan paket tersebut hilang
Nah, ini disebut dengan paket loss. Berapa besar paket yang hilang tersebut. Nah, kemudian kualitas sinyal dari VoIP ya. Kualitas sinyal yang diterima itu bisa diukur dengan cara yang subjektif maupun yang objektif ya. Nah, untuk mengukur subjektifnya yang secara umum digunakan ya, yaitu mengukur kualitas speech codernya. Ya, nah speech coder ini adalah ACR, Absolute Category Rating, yang nanti akan menghasilkan nilai MOS atau nilai Mean Opinion Score ya. Jadi skor opini nilai min-nya ya. Kemudian tes subjektif untuk ACR ini meminta pengamat untuk menentukan ya kualitas dari suatu speech codernya tanpa membandingkannya dengan sebuah referensi yang lain ya. Nah, maka ketika pengukuran ya secara objektif itu akan berbeda dengan subjektif. Nah, pengukuran untuk yang objektif ini MOS menggunakan parameter QoS tadi. Nah, jadi secara subjektif seperti apa dengan secara objektif seperti apa dengan standar cost, yaitu delay, jitter, packet loss yang bisa diukur ya, bisa didapat pada saat pengukuran. Nah, kemudian untuk skala rating umumnya akan mempergunakan penilaian yaitu secara urut excellent, good, fair, poor, dan bad ya, sehingga nanti nilai MOS-nya atau Mean Opinion Score-nya, jadi opini score-nya rata-rata adalah 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadi dihitung ya. Jadi suaranya bagus, jernih gitu ya, tidak ada draw ya, tidak putus-putus ya, ini excellent gitu ya. Kemudian kalau suaranya jernih bagus tapi agak apa namanya ada gaung misalnya ya, itu bisa masuk mungkin good ya, dan seterusnya sampai dengan yang suaranya bad yang banyak sekali apa namanya gangguan-gangguan ya di suara tersebut. Nah, teknologi VoIP sendiri ini berkomunikasi ya dengan mengirimkan data suara ya melalui jaringan internet, sehingga nanti komunikasi jarak jauh seperti SLJJ ya maupun SLI bisa dilakukan dengan biaya lokal ya kalau kita menggunakan VoIP ini ya. Nah, kemudian telepon ya yang ada di rumah akan berdering secara normal dan kita hanya bisa menebak setelah melakukan pembicaraan, dilihat dari suaranya ya. Jadi kalau kita menggunakan telepon itu antara VoIP sama enggak nanti bisa diketahui setelah melakukan pembicaraan. Nah, karena terkadang itu tidak sejernih layanan operator resmi SLI ya. Ini menurut Anton dan Anggraini tahun 2008. Nah, tiap paket VoIP ini ada dua bagian, yaitu header dan payload atau beban. Nah, header ini terdiri atas IP header, kemudian ada real time transport protocol, lalu ada user datagram protocol atau UDP header, dan link header ya. Nah, format paketnya seperti yang Anda lihat di depan ini ya, itu adalah paket VoIP yang dikirim pada saat terjadi komunikasi antara satu user dengan user yang lain ya. Nah, link header di sana ukurannya adalah X byte ya, kemudian IP header 20 byte, UDP header adalah 8 byte, RTP header 12 byte, dan voice payload X byte. Ini sejumlah suara yang ditransmisikan ya, paket data suara yang ditransmisikan ya, link header dan voice payloadnya. Nah, IP header ini akan bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Nah, pada tiap header IP nanti akan disertakan ya tipe layanan atau tipe of service yang disebut dengan TOS, yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara yang non real time itu bisa dikirimkan ya. Kemudian untuk UDP header ya, user datagram protocol header, ini memiliki ciri tertentu, yaitu tidak bisa menjamin paket mencapai tujuan ya. Jadi hanya dikirim saja ya, beda dengan TCP yang ada handshaking-nya ya, handshaking-nya. Jadi ada, kalau sudah sampai tujuan nanti akan diberikan apa namanya respon ya. Kalau UDP ini tidak. Nah, sehingga UDP ini lebih cocok untuk aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay dan latensi ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah RTP header. RTP header ini adalah header yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi dari data yang real time. Jadi memecah data-data ya agar bisa dikirimkan dengan ukuran yang relatif lebih kecil ya. Nah, seperti juga UDP, RTP ini juga tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai ke tujuan ya. Jadi remote transfer protokol ini hampir mirip dengan UDP. RTP ini menggunakan protokol yang mengendalikan ya, disebut dengan RTCP, yaitu Real Time Transport Control Protocol. Dia mengendalikan kios dan sinkronisasi untuk media stream yang berbeda. Nah, sementara untuk link header, besarnya itu sangat bergantung pada media yang digunakan ya. Baik, kemudian bagaimana cara kerja VoIP? Cara kerja VoIP konsepnya adalah melakukan pengiriman sebuah sinyal secara digital. Konsepnya seperti itu. Jadi sebelum proses transmisi, yaitu mengirim data, dilakukan data yang berupa sinyal analog, nanti akan dikonversikan terlebih dahulu dengan ADC, yaitu analog to digital converter. Ya, sehingga nanti akan menjadi data digital, gitu ya. Nah, setelah proses konversi dilakukan, data digital ini baru akan ditransmisikan, dikirim ke sumber atau ke tujuan untuk data tersebut, ya, di mana komunikasi nanti akan berlangsung. Nah, setelah sampai, data sinyal digital tadi akan dikonversi kembali supaya bisa menjadi data analog. Maka dibutuhkan DAC, ya, Digital to Analog Converter, sehingga dapat diterima oleh sumber tujuan sesuai dengan data sinyal yang ditransmisikan. Nah, kemudian komponen dari VoIP apa saja? Kalau dilihat dari jenis komponennya, ya, VoIP ini ada 4 jenis komponen secara umumnya, ya. Yang pertama adalah user agent. User agent ini adalah suatu komponen yang digunakan oleh pengguna untuk memulai dan menerima suatu sesi komunikasi, ya. Jadi ketika di ujung dan ujung mau mulai berkomunikasi, maka user agent ini akan mulai diinisiasi. Kemudian proxy. Proxy ini adalah aplikasi server yang mengatur jaringan dari VoIP itu. Ya, proxy dalam VoIP ini biasa kita sebut dengan istilah IPPBX server. Ya, seperti PABX kalau analog, ya, kalau digital, ya, atau VoIP itu disebut dengan IPPBX server, ya, Internet Protocol PBX server. Nah, kemudian yang ketiga adalah protokol. Protokol ini yang merupakan aturan komunikasi ya yang terjadi antara user agent dengan proxy, sehingga protokol ini mengatur bagaimana komunikasi antar ujung dengan ujung. Nah, protokol yang digunakan dalam VoIP ini ada 2, yaitu H323 dan protokol Session Initiation Protocol yang disebut dengan SIP, ya. Kemudian komponen yang keempat adalah teknologi yang digunakan untuk memaketkan data, ya, ke format lain yang disebut dengan codec, ya, sehingga akan menjadi lebih teratur dan mudah untuk dipaketkan. Codec ini juga sangat membantu ya untuk penggunaan bandwidth di jaringan VoIP, ya, supaya lebih hemat karena bisa dirubah formatnya dengan ukuran atau kapasitas byte yang lebih kecil. Nah, kalau dibandingkan VoIP dengan jaringan suara konvensional, pada jaringan suara konvensional, misalnya menggunakan pesawat telepon langsung ya, nah ini akan terhubung ke PABX tadi ya. Kalau VoIP IPPBX ya, server. Nah, PABX ini adalah Private Automated Branch Exchange. Nah, kalau ini milik Telkom, maka akan terhubung langsung dengan STO. STO itu adalah Central Telepon Otomatis yang terdekat. Nah, di STO ini ada daftar nomor-nomor telepon yang disusun secara bertingkat ya, sesuai dengan daerah cakupannya. Nah, kalau nanti dari pesawat telepon tersebut mau menghubungi rekan yang lain, maka touch dari pesawat telepon yang ditekan akan menginformasikan lokasi yang dituju. Melalui apa? Melalui nada-nada DTMF. Ya, jadi menekan tombol angka 123 ya, nomor telepon ya. Setelah itu jaringan akan secara otomatis menghubungkan kedua titik tersebut ya. Jadi titik-titik yang tadi
dihasilkan dari penekanan angka dari pesawat telepon. Nah, bentuk paling sederhana dalam VoIP adalah dua buah komputer yang terhubung dengan internet gitu ya. Namun ada syaratnya ya. Syarat dasarnya adalah untuk bisa melakukan koneksi VoIP, yaitu komputer yang terhubung di internet punya kartu suara yang dihubungkan dengan speaker dan mikrofon ya. Jadi mikrofon untuk mengirimkan suara, kemudian speaker digunakan untuk mendengarkan suara yang dari ujung yang lain ya. Nah, dengan dukungan perangkat lunak khusus, kedua dari pemakai komputer ini bisa saling terhubung ya dalam koneksi VoIP satu sama lain. Nah, jadi penekanan utamanya dari VoIP itu adalah hubungan keduanya dalam bentuk suara, jadi tidak dalam bentuk data seperti hubungan internet ya. Jadi voice over artinya bahwa voice atau suara berada di atas internet protokol ya. Nah, kalau lokasi yang terhubung itu dengan jaraknya yang bisa dibilang jauh gitu ya, antar kota, antar negara, maka kita bisa melihat keuntungan ya dari segi biayanya. Kedua belah pihak hanya cukup membayar biaya pulsa internet saja yang biasanya akan lebih murah dibandingkan dengan biaya pulsa telepon ya, telepon SLGG ya, sambungan langsung jarak jauh, atau internasional, sambungan langsung internasional. Ini biayanya cukup mahal ya. Nah, dengan VoIP ini diharapkan biaya untuk berbicara ini menjadi lebih murah ya. Nah, pada perkembangannya berikutnya, sistem koneksi VoIP ini mengalami evaluasi sehingga alatnya yang digunakan pun berkembang ya. Jadi tidak hanya komputer yang bisa saling terhubung, tetapi peralatan lain ya, bisa pesawat telepon VoIP ya. Jadi bukan pesawat telepon analog, tapi pesawat telepon VoIP itu juga bisa terhubung dengan jaringan VoIP. Nah, jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP ini akan memungkinkan berhubungan dengan PABX atau jaringan analog telepon biasa. Nah, jadi dalam perkembangannya akan disinkron ya, akan dikawinkan antara jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP bisa terhubung dengan PABX yang analog ya, dengan menggunakan telepon analog. Nah, bentuk komunikasi bukan hanya suara ya, namun bisa juga tulisan atau chatting, atau jika jaringannya cukup bagus ya, bisa menggunakan video conference ya. Nah, dalam bentuk yang lebih lanjut, komunikasi ini lebih dikenal dengan IP teleponi. Jadi VoIP akhirnya bergeser menjadi IP teleponi yang merupakan komunikasi dalam bentuk multimedia sebagai kelanjutan dalam bentuk komunikasi suara. Jadi tidak hanya suara, tapi ada video di sana, maka bisa video conference, maka disebut IP teleponi. Nah, kemudian VoIP pada awalnya itu sebenarnya adalah jaringan PC ke PC ya. Perkembangan berikutnya penggabungan jaringan dari PABX dengan jaringan VoIP. Nah, maka di sini nanti ada VoIP gateway untuk bisa menghubungkan jaringan analog PABX dengan jaringan server IPv6 ya. Nah, secara teknis nanti lawan bicaranya bisa menggunakan komputer untuk menghubungi sebuah perusahaan yang punya VoIP gateway. Nah, ini ya. Jadi kompleks variatif ya, lebih variatif. Pengembangan lebih jauh dari konfigurasi ini akan berbentuk penggabungan PABX ya antara dua lokasi dengan menggunakan jaringan VoIP. Jadi dua PABX yang berbeda di lokasi yang berbeda dihubungkan dengan menggunakan jaringan Voice over Internet Protocol. Nah, kemudian topologi dari jaringan tidak terlalu diperhatikan karena yang penting adalah bagaimana kedua lokasi ini bisa terhubung gitu ya. Mau topologi apapun tidak masalah ya. Yang penting bisa terhubung di dua lokasi. Nah, lalu dari sisi aplikasi VoIP dan keamanannya bagaimana? Salah satu dari aplikasi VoIP yang banyak digunakan ya di awal-awal dari pengembangan VoIP yaitu Skype ya. Nah, kalau sekarang ini ya mungkin sudah cukup banyak aplikasi voice over internet ya. Mungkin kita menggunakan Zoom ya. Ini paling banyak digunakan saat ini ya di masa-masa dimana komunikasi dilakukan menggunakan internet ya, webinar ya, kemudian ada meeting dan lain sebagainya ya.
Kemudian ada beberapa aplikasi yang lain seperti Google Meet ya. Terus kemudian ada Meet Jitsi misalnya ya. Terus kemudian ada apalagi cukup banyak ya, saya kira aplikasi voice over. Namun di awal Skype ini adalah software komunikasi yang berbasis IP yang pertama ya, yang digunakan melalui internet untuk sesama anggota, sesama pengguna ya dari Skype ini. Nah, pada saat menggunakan Skype, maka pengguna Skype yang sedang online ini akan mencari pengguna Skype lain. Lalu dia akan mulai membangun jaringan untuk menemukan pengguna-pengguna lain. Nah, biasanya kalau sekarang, mungkin kalau Skype sekarang karena sudah dibeli Microsoft ya, nah berarti pengguna-pengguna email Microsoft sebagai kontaknya bisa dihubungi ya, asalkan yang dihubungi itu sudah menginstalasi aplikasi Skype baik untuk PC maupun menggunakan smartphone atau HP ya. Nah, Skype ini juga dilengkapi dengan Skype-Out dan Skype-In ya. Nah, ini akan memungkinkan pengguna Skype itu bisa berhubungan dengan pengguna telepon konvensional dan telepon genggam. Jadi komputer bisa terhubung dengan telepon konvensional dan telepon genggam karena adanya Skype-Out dan Skype-In. Nah, apa sih keuntungan VoIP? Nah, tentunya karena komunikasinya menggunakan internet, keuntungannya lebih ya, biaya lebih murah, lebih rendah untuk sambungan langsung yang jarak jauh ya. Jadi ya, kalau kita pakai SLJJ, SLI itu ya biayanya mahal gitu ya. Nah, penekanan utama dari VoIP ini adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan jadi lebih murah ya, apalagi sekarang di smartphone sudah ada Telegram ya, kemudian ada WhatsApp ya, kemudian ada aplikasi-aplikasi semacamnya yang cukup banyak ya. Nah, itu memberikan keuntungan ya, karena telepon dari manapun, dari lokasi manapun, kapanpun ya, berapa lama pun itu biayanya adalah biaya internet, jadi bukan biaya untuk pulsa yang harus dibayarkan, maka lebih murah. Nah, keuntungan kedua adalah memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Jadi jaringan sudah ada dikembangkan jadi jaringan VoIP gitu ya. Berguna jika perusahaan ini sudah punya jaringan. Kalau nggak ada jaringannya ya berarti bangun dari awal lebih mahal investasinya. Nah, jika memungkinkan, jaringan yang ada itu bisa dibangun dengan VoIP dengan mudah ya. Jadi dengan menambahkan protokol-protokol yang digunakan untuk VoIP, minimal 2 protokol utamanya ya, tadi ya RS232 ya, dan yang satunya lagi gitu ya. Nah, di sini juga tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. Jadi biaya bulanannya adalah biaya bulanan internet yang biasa digunakan ya. Namun ada teknologi baru di situ yang dikembangkan, ditanamkan sehingga suara bisa ditransmisikan ya, maka tidak hanya koneksi data tapi bisa suara, bahkan bisa video ya, conference. Kemudian penggunaan bandwidthnya lebih kecil daripada telepon biasa ya, maka ya bisa dibilang lebih murah. Dengan majunya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini sangat kecil ya, bisa dikonversi jadi kompresi ya. Teknik pemampatan data untuk suara ini bisa sampai hanya 8 kilobit per second bandwidth ya, kecil sekali, tidak ada 1 mega ya. Nah, sehingga memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Maka dengan adanya gateway, jaringan VoIP ini bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor sebuah perusahaan, sehingga komunikasi antar kantor bisa menggunakan pesawat telepon biasa, namun hubungannya, transmisinya itu menggunakan VoIP, Voice over Internet Protocol. Nah, berbagai bentuk jaringan VoIP ini bisa digabungkan juga menjadi jaringan yang besar ya. Contohnya adalah Indonesia yang menerapkan VoIP rakyat gitu ya. Jadi bisa menghubungkan ke hampir sebagian besar orang gitu ya. Nah, variasi dari penggunaan peralatan yang ada ya, misalnya sudah punya PC disambung ke telepon biasa, kemudian IP untuk apa namanya, protokol internetnya, dan
telepon serta handset ya, mungkin menggunakan handset. Kalau telepon mungkin suaranya menyebar ya dengan handset, maka bisa secara pribadi terhubung. Nah, kemudian kelemahannya, ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Kelemahan dari VoIP adalah kualitas suaranya tidak sejernih jaringan PSTN itu ya, itu kelemahannya ya. Karena ini efeknya adalah karena kompresi suara. Ya, dengan bandwidth yang kecil, maka akan ada penurunan kualitas dari suara dibandingkan dengan jaringan PSTN. Ya, telepon yang di rumah gitu ya. Nah, namun jika koneksi internetnya bagus ya, menggunakan broadband atau pita lebar seperti Telkom Speedy, MNC Play, MyRepublic dan yang lain ya, maka kualitasnya akan jernih, bahkan lebih jernih dari sambungan Telkom dan tidak terputus gitu. Nah, kelemahan yang ketiga ada jeda dalam komunikasi. Nah, ini adalah proses perubahan data menjadi suara ya. Jadi ada konversi itu ya, akan membuat jeda jaringan. Nah, dengan adanya jeda ini dalam komunikasi, dalam penggunaan VoIP ya, itu tidak terasa kalau menggunakan koneksi broadband ya. Dengan pita lebar itu jedanya seperti tidak ada. Nah, kalau belum terhubung secara 24 jam ya ke internet, ya otomatis koneksinya harus koneksi internet terlebih dahulu, baru kemudian koneksi VoIP. Nah, maka harus buat janjian dulu ya untuk bisa saling terhubung ya. Jadi ada internet, ada VoIP. Nah, kalau pakai internet dan komputer yang menggunakan network address translation, nah ini dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP-nya itu bisa berjalan ya. Jadi dia berada di belakang dari sebuah jaringan ya, jadi subnet dari sebuah jaringan. Nah, kemudian kelemahan yang lain, tidak pernah ada jaminan kualitas kalau VoIP-nya melewati internet ya. Jadi kalau bandwidth-nya sedang sibuk trafiknya ya, akan berpengaruh ya pada suara. Dan mungkin tidak hanya suara, tapi pada transmisi suaranya. Kemudian peralatannya juga relatif masih mahal. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX atau IP Telephony Gateway itu masih relatif mahal ya. Nah, kemudian diharapkan juga dengan makin populernya VoIP ini, harga dari peralatan tersebut menjadi lebih murah gitu. Ya, kalau semakin populer, banyak yang memproduksi, harganya bisa ditekan ya dengan biaya produksi yang rendah, atau ada persaingan pasar sehingga harga akan bersaing juga untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, di VoIP juga berpotensi kelemahannya adalah menyebabkan jaringan stuck ya, terhambat, berhenti gitu ya. Kalau pemakai VoIP-nya semakin banyak, maka nanti potensi dari jaringan data yang ada akan menjadi penuh dan tidak diatur dengan baik ya. Untuk manajemen bandwidth-nya ini akan berpengaruh pada hubungan VoIP-nya. Nah, maka perlu pengaturan bandwidth ya, sehingga supaya tidak terjadi jenuh ya akibat pemakaian VoIP-nya. Jadi semakin penuh, semakin banyak traffic ya. Nah, ini perlu dibuat pengaturan bandwidth-nya. Nah, penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Ini di VoIP, di sistem penomoran akan menjadi kacau ya. Ya, kecuali mungkin kalau menggunakan email ya, jadi tidak menggunakan nomor telepon ya, atau menggunakan akun yang ada di satu penyedia layanan VoIP ya, mungkin tidak begitu terpengaruh ya. Nah, ini gambaran dari VoIP tadi ya. Nah, di sana ada PABX ya, yang menghubungkan dengan telepon ya, ada IP telepon, ada analog telepon. Ini telepon biasa yang disebut dengan PSTN. Nah, supaya bisa terhubung dengan internet lewat VoIP ya, itu menggunakan VoIP gateway. Jadi antara PABX dengan PABX yang lain ya, itu bisa dihubungkan dengan VoIP gateway. Nah, VoIP gateway ini akan terhubung ke internet. Nah, di sini baru bisa terhubung ke beberapa
peralatan yang lain ya, ada VoIP phone adapter sehingga nanti analog phone-nya juga bisa menggunakan VoIP. Nah, ini di sini perlu VoIP phone adapter tadi ya. Yang analog phone biasanya untuk telepon biasa ya, ini bisa digunakan untuk telepon VoIP ya. Jadi selain VoIP phone adapter, ini ada PBX. Nah, PBX ini juga akan mengatur hubungan IP untuk telepon dan hubungan telepon analognya. Jadi ada dua yang bisa digunakan. Nah, kemudian dari internet juga bisa terhubung ke SIP phone ya, telepon khusus untuk VoIP ya. Kemudian bisa terhubung ke soft phone, yaitu software telepon yang ada di laptop atau di PC, atau langsung menggunakan telepon ya atau smartphone ya, menggunakan koneksi melalui wireless access point ya. Jadi kalau kita berlangganan ke provider-provider yang dimana mereka memiliki wireless access point, jadi kita terhubungnya menggunakan koneksi tanpa kabel, yaitu menggunakan wireless access point yang jaraknya bisa kilometer ya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan Skype ya. Misalnya kita menggunakan Skype di sini, kita pakai PC itu ya. Kemudian nanti akan terhubung ke smartphone ya. Nah, kita harus punya akun dulu di sini ya. Jadi misalnya karena Skype ini adalah milik Microsoft, kita harus punya akunnya Microsoft ya. Minimal kita punya email ya yang ada di Microsoft ya. Bisa Hotmail, bisa Microsoft ya. Nah, kita sign in di sini ya. Nah, ini saya berhasil sign in ya. Kemudian saya tambahkan gambar, kemudian saya continue. Kita tes dulu ya. Kalau sudah terhubung, tes suara ya, sama tes mic. Jadi kita bicara begitu di depan mic dan kita dengarkan suaranya ya. Jadi Anda klik di sini ini nanti ya. Nah, untuk speaker Anda bisa perbesar, perkecil, kemudian klik tes audio, nanti kita akan mendengar suara audio. Dan make a free test call, ini nanti kita akan terhubung seakan-akan kita sedang membuat panggilan ya. Nah, nanti akan ada suara gitu, akan menjawab gitu ya. Kita dengarkan dengan sesama apakah sudah jernih ya, atau ada derau dan lain sebagainya ya. Kemudian klik continue ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul ini ya, diminta memberi rating, yaitu rating untuk ketika Anda membuat free test call ini tadi ya. How would you rate the quality of this call ya, bagaimana Anda merating ya kualitas dari panggilan yang tadi barusan Anda lakukan ya. Ya, kalau bagus, suaranya jernih, jelas ya, kasih bintang 5 ya. Kalau kurang, bintangnya dikurangin ya. Nah, kemudian setelah itu saya terhubung ya. Di sini saya pilih background supaya bisa tampil ya. Ini tidak hanya suara tapi juga video ya. Jadi Skype sekarang bisa digunakan juga untuk video conference ya. Nah, saya kemudian lanjutkan continue untuk connect ya. Maka akan muncul di sini ya, welcome, nama user kita ya. Jadi ini kita nanti bisa atur di dua pilihan ya. Nah, ini untuk learn more, ini untuk belajar ya, untuk mempelajari bagaimana menggunakan Skype. Nah, kemudian di sini Meet Now ini ada dua macam ya. Meet Now kita bisa membuat sendiri meeting atau kita bergabung ke meeting. Jadi nanti ada dua pilihan kalau Anda klik di sini. Ya, kalau Anda ingin membuat meetingnya dan Anda ingin bergabung teman-teman yang lain yang ada di dalam kontak Anda ingin gabungkan atau Anda hubungi, ya Anda bisa bikin buat meeting sendiri ya. Kalau Anda bergabung meeting, biasanya Anda diundang ya dengan link ya. Nanti kita lihat contoh linknya ya. Nah, misalnya di sini saya menggunakan Meet Now ya. Jadi Anda bisa share linknya, ini linknya ya. Atau Anda bisa join gitu ya. Jadi kalau yang lain nanti Anda share linknya ini ya, misalnya join skype.com/xsfva dan seterusnya sampai belakang ini ya. Nah, maka nanti ketika diklik ini dengan aplikasi VoIP yang sudah terinstall di smartphone maupun di PC, dia akan terhubung ke kita ya. Nah, tinggal nanti yang membuat meeting, misalnya ini saya membuat meeting ya, video dinyalakan, suara dinyalakan. Nah, ini yang multi ya, jadi tidak hanya suara tapi juga video. Kemudian kita klik start meeting. Nah, setelah kita klik start meeting,
Kemudian kita bisa kopikan linknya untuk bergabung ke rapat ini ya, atau ke pembicaraan ini ya, kita kirim tautannya ini ya. Nah, kemudian ini ada yang masuk satu lagi gitu ya, ada 2 user. Jadi di sini ya, saya dengan ini ya, gambar keyboard ini ya, ini video yang ditampilkan mengarah ke keyboard ya, namun suaranya bisa didengar gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan VoIP ya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda merasa materi hari ini bermanfaat, silakan Anda klik like, dan jangan lupa yang belum subscribe untuk segera subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada kuliah teknologi internet. Oke, baik, saya kira pertemuan hari ini cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan ketemu lagi di pertemuan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.